Selamat pagi semua, Mas Mbak. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita memasuki di pertemuan ke-14 ya. Pada pagi hari ini tanggal 22 Juni 2021. Mas Mbak semua, pada pertemuan ini kita membahas materi tentang wawasan Nusantara dan tantangan implementasi wawasan Nusantara. Mas Mbak semua, ini nanti kita akan mengetahui dari tantangan implementasinya, kemudian sosialisasi wawasan Nusantara ya. Nah, ini nanti kita akan bahas satu persatu di slide selanjutnya. Nah, untuk yang pertama adalah sosialisasi wawasan Nusantara. Sosialisasi wawasan Nusantara tersebut dapat dilakukan dengan cara berikut. Mas Mbak semua, perlu Anda ingat bahwa di dalam sosialisasi wawasan Nusantara itu dapat dilakukan ya secara penyampaiannya, sifat dari kita lihat dari sifat penyampaiannya, kemudian nanti juga banyak sekali yang perlu kita ketahui seperti itu. Nah, dari sifat penyampaiannya sampai metode penyampaiannya itu nanti kita melihat dulu dari yang pertama, yaitu menurut sifat cara penyampaiannya. Nah, menurut sifat cara penyampaiannya itu dapat dilakukan dari yaitu langsung dan tidak langsung. Mas Mbak semua, untuk yang langsung itu terdiri dari ceramah, diskusi, dialog, tatap muka. Inilah yang langsung. Mas Mbak semua perlu Anda ketahui bahwa ketika di dalam sosialisasi wawasan Nusantara dengan cara langsung itu pastinya adanya ceramah, adanya diskusi, dialog, dan pastinya tatap muka. Nah, kemudian sedangkan cara penyampaian yang tidak langsung itu terdiri dari media elektronik dan media cetak ya. Inilah penyampaian yang tidak langsung. Nah, untuk penyampaian yang tidak langsung pastinya Anda di sini banyak mengetahui misalkan Mas Mbak semua dari YouTube, dari WA, nah semua itu dari media elektronik. Kemudian menurut metode penyampaiannya itu juga berupa keteladanan. Nah, untuk keteladanan melalui metode penularan keteladanan dalam sikap perilaku kehidupan sehari-hari kepada lingkungannya, terutama dengan memberikan contoh-contoh berpikir, bersikap, dan bertindak mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, sehingga timbul semangat kebangsaan yang selalu cinta tanah air. Inilah Mas Mbak semua, di mana untuk metode penyampaiannya kita harus tahu dari keteladanannya. Teladan ini adalah metode penularan keteladanan itu bisa dilakukan dalam sikap perilaku kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari ini, contohnya ya Mas Mbak semua, itu kaitannya dengan bersikap dan bertindak itu mementingkan kepentingan bangsa dan negara. Dimana ketika kita sudah bisa dari metode penularan keteladanan, maka di sini ada edukasinya. Nah, edukasi ini melalui metode pendekatan formal, di mana edukasi melalui pendekatan formal ini dimulai dari tingkat kanak-kanak sampai perguruan tinggi, kursus-kursus dan sebagainya. Dan juga melalui metode pendekatan informal itu dapat dilaksanakan di lingkungan rumah keluarga, di lingkungan pemukiman, pekerjaan, dan organisasi kemasyarakatan. Kemudian komunikasi.
Wawasan Nusantara melalui metode komunikasi adalah tercapainya hubungan komunikatif secara baik yang akan mampu menciptakan iklim saling menghargai, menghormati, mawas diri, dan tenggang rasa, sehingga tercipta kesatuan bahasa dan tujuan tentang wawasan Nusantara. Dari edukasi, pastinya Mas Mbak semua di dalam metode penyampaiannya itu kita bisa melakukannya dengan metode pendekatan formal, di mana pendekatan formal ini pasti dimulai dari tingkat kanak-kanak. Nah, dari tingkat kanak-kanak sampai di perguruan tinggi, dan pastinya kursus-kursus dan sebagainya. Ini cara metode penyampaian di dalam wawasan Nusantara. Nah, kemudian di dalam komunikasi pun Mas Mbak semua, komunikasi ini melalui metode komunikasi pastinya tercapai hubungan yang sangat komunikatif. Nah, secara baik ini akan menciptakan iklim yang saling menghargai, menghormati, pastinya di dalam tenggang rasa yang sehingga tercapai kesatuan bahasa dengan tujuan tentang wawasan Nusantara. Kemudian dari edukasi, komunikasi, kemudian integrasi. Wawasan Nusantara melalui metode integrasi adalah terjalinnya persatuan dan kesatuan. Integrasi ini kita pastinya di dalam wawasan Nusantara itu terjalinnya persatuan dan kesatuan. Kemudian tantangan implementasi wawasan Nusantara. Dewasa ini kita menyaksikan bahwa individu dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sedang mengalami perubahan. Faktor utama yang mendorong terjadinya proses perubahan tersebut adalah nilai-nilai kehidupan baru yang dibawa oleh negara maju dengan kekuatan penetrasi globalnya. Tantangan itu antara lain pemberdayaan rakyat yang optimal, dunia yang tanpa batas, era baru kapitalisme, kesadaran warga negara. Mas Mbak semua, kita lihat dari pemberdayaan rakyat yang optimal, pastinya dilihat dari sumber daya manusianya. Nah, di dalam sumber daya manusia nanti akan terlihat sumber daya manusia yang sangat berkualitas, seperti itu ya. Kemudian dunia yang tanpa batas, pastinya dunia yang tanpa batas ini kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Kemudian kita lihat dari pemberdayaan masyarakat. Di dalam pemberdayaan masyarakat ini dalam arti memberikan peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional. Hanya dapat dilaksanakan oleh negara-negara maju dengan bottom up planning, sedangkan untuk negara berkembang dengan top down planning karena adanya keterbatasan kualitas sumber daya manusia, sehingga diperlukan landasan operasional berupa GBHM. Kondisi nasional yang tidak merata mengakibatkan keterbelakang dan ini merupakan ancaman bagi integritas. Mas Mbak semua, perlu saya ulangi di dalam pemberdayaan masyarakat itu tadi ya, kita bisa memberikan yang namanya kreativitas kepada masyarakat, memberikan peranan misalkan seperti melakukan seminar, memberikan pelatihan seperti itu agar apa? Agar nanti untuk kualitas sumber daya manusia itu bisa meningkat, bisa pastinya kita bisa tujuan kita itu menjadi negara maju seperti itu ya, tidak hanya negara berkembang. Kemudian kita lihat dunia tanpa batas. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu akan mempengaruhi pola-pola sikap dan pola tindak masyarakat dalam aspek kehidupan. Kenichi Omae dalam buku Borderlands World
dan The End of National State menyatakan dalam perkembangan masyarakat global, batas-batas wilayah negara dalam arti geografi dan politik relatif masih tetap. Perkembangan iptek dan perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas itu dapat merupakan tantangan wawasan Nusantara. Mengingat perkembangan tersebut akan dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mas Mbak semua, di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi pastinya akan mempengaruhi pola-pola sikap kita, pola-pola yang kaitannya dengan tindak masyarakat kita dalam aspek kehidupan itu semua akan berpengaruh. Karena dengan perkembangan ilmu dan teknologi ini pastinya untuk kita ya, bahwa perkembangan masyarakat global itu pasti dikaitkan dengan dunia tanpa batas. Ya, di mana dunia tanpa batas ini tidak ada sekat-sekatnya lagi ya. Kita itu bisa berkomunikasi langsung dari jarak yang sangat jauh ya. Kemudian untuk informasi kita bisa mendapatkan informasi pada saat hari itu juga, detik itu juga, jam itu juga, pada waktu itu juga. Nah, inilah di mana perkembangan masyarakat global itu dikaitkan dengan dunia tanpa batas. Nah, pastinya ketika dunia tanpa batas ini ya, ini akan merupakan juga tantangan wawasan Nusantara ya. Mas Mbak semua perlu Anda ingat di mana kita lihat dari perkembangan kaitannya mempengaruhi masyarakat Indonesia karena dari pola pikirnya ya, dari pola pikirnya sudah tidak hanya berpikir dengan pola pikir kaitannya kultur orang Indonesia, tetapi juga bisa pola pikirnya dengan karena kita dunia tanpa batas, pastinya bisa dari beberapa negara seperti itu. Kemudian pola sikap dan pola tindak. Nah, pola sikap itu juga akan mempengaruhi juga Mas Mbak semua kaitannya dengan dunia tanpa batas. Kalau pola pikir, ketika kita bisa melihat di negara maju, kita akan termotivasi, itu akan lebih baik ya. Tapi dengan pola sikap itu, semoga pola sikap itu akan kita ke arah yang lebih baik juga seperti itu. Maka ini juga merupakan tantangan dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara seperti itu. Kemudian era kapitalisme. Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan atas hak milik swasta, atas macam-macam barang, dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain untuk berkecimpung dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri, berdasarkan kepentingan sendiri, serta untuk mencapai laba guna diri sendiri. Sedangkan menurut Lester Thurow dalam bukunya The Future of Capitalism menyatakan untuk dapat bertahan dalam era baru kapitalisme harus membuat strategi baru, yaitu keseimbangan antara paham individu dan paham sosialis. Kemudian kesadaran warga negara. Kesadaran warga negara dapat dilihat dari pandangan Indonesia tentang hak dan kewajiban, di mana manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban itu dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan, serta kesadaran bela negara yang berguna dalam mengisi kemerdekaan perjuangan yang dengan cara melakukan perjuangan non-fisik untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, memberantas KKN, menguasai iptek, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, transparan, dan memelihara persatuan. Inilah kesadaran warga negara. Mas Mbak semua, di dalam kesadaran warga negara ini tadi hak dan kewajiban itu ya memang sama,
tetapi tidak dapat pastinya tidak dapat dipisahkan ya. Hak dan kewajiban itu dapat dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan ya, karena saling berkaitan hak dan kewajiban. Kemudian kita lihat dari prospek implementasi wawasan Nusantara. Berdasarkan teori mengemukakan pandangan global, itu kita lihat dari global paradox, menyatakan negara harus mampu memberikan peranan-peranan sebesar-besarnya kepada rakyatnya. 2. Borderless world dan the end of national state ini menyatakan batas wilayah geografi relatif tetap, tetapi kekuatan ekonomi dan budaya global akan menembus batas tersebut. Pemerintah daerah perlu diberi peranan lebih berarti. 3. The future of capitalism menyatakan strategi baru kapitalisme adalah mengupayakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan masyarakat, serta antara negara maju dengan negara berkembang. 4. Kita lihat dari building win-win world. Ini menyatakan perlu ada perubahan nuansa perang ekonomi, menjadikan masyarakat dunia yang lebih bekerja sama, memanfaatkan teknologi yang bersih lingkungan, serta pemerintahan yang demokratis. 5. The second curve menyatakan dalam era baru timbul adanya peranan yang lebih besar dari pasar, peranan konsumen dan teknologi baru yang mengantar terwujudnya masyarakat baru. Dari rumusan-rumusan di atas, ternyata tidak ada satupun yang menyatakan tentang perlu adanya persatuan, sehingga berdampak konflik antar bangsa karena kepentingan nasionalnya tidak terpenuhi. Kemudian dengan demikian wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia dan sebagai visi nasional yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa masih tetap valid baik saat sekarang maupun mendatang, sehingga prospek wawasan Nusantara dalam era mendatang masih tetap relevan dengan norma-norma global. Dalam implementasinya perlu lebih diberdayakan peranan daerah dan rakyat kecil, dan terwujud apabila dipenuhi adanya faktor-faktor dominan, keteladanan kepemimpinan nasional, pendidikan berkualitas, dan bermoral kebangsaan, media massa yang memberikan informasi dan kesan yang positif, keadilan penegakan hukum dalam arti pelaksanaan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Kemudian setelah Anda melihat dari tantangan ini tadi, kita lihat dari keberhasilannya, keberhasilan implementasi wawasan Nusantara. Keberhasilan implementasi wawasan Nusantara ini diperlukan kesadaran warga negara Indonesia. Untuk yang pertama adalah mengerti. Mengerti ini memahami, menghayati tentang hak dan kewajiban warga negara serta hubungan warga negara dengan negara, sehingga sadar sebagai bangsa Indonesia. 2. Mengerti, memahami, menghayati tentang bangsa yang telah menegara, bahwa dalam menyelenggarakan kehidupan itu memerlukan konsepsi wawasan Nusantara sehingga sadar sebagai warga negara yang memiliki cara pandang. Agar kedua hal dapat terwujud, diperlukan sosialisasi dengan program yang teratur, terjadwal, dan terarah. Inilah Mas Mbak semua yang sudah saya sampaikan. Tadi materi kaitannya dengan tantangan wawasan Nusantara, implementasi wawasan Nusantara, kemudian sosialisasi wawasan Nusantara. Mas Mbak semua, silahkan Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama yaitu sebutkan dan jelaskan tantangan implementasi wawasan Nusantara. 2. Sebutkan keberhasilan implementasi wawasan Nusantara.
Mas Mbak semua, untuk pertanyaan ini sudah saya sampaikan tadi ya. Terima kasih Mas Mbak semua atas perhatiannya. Perlu saya ingatkan, jangan lupa Anda untuk login di Siakat untuk pertemuan ke-14 pada pagi hari ini, tanggal 22 Juni 2021. Mas Mbak semua, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.